Apa artinya Allah Ta'ala itu bersangatan gembira bila mana kita bertobat kepadanya? Allah lupakan semua saksi-saksi itu, sehingga mereka tidak akan lapor kepada Allah bahwa kita pernah berbuat maksiat. Apabila kita melakukan suatu dosa lalu kita bertobat kepada Allah, maka Allah itu sangat gembira, sangat suka menyambut kedatangan kita yang kembali, yang bertobat kepadanya setelah melakukan perbuatan maksiat atau dosa tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bersangatan gembira Allah Ta'ala itu? Apa artinya Allah Ta'ala itu bersangatan gembira bila mana kita bertobat kepadanya? Para ulama menjelaskan maksudnya bahwa Allah bersangatan gembira apabila kita ini tobat kepadanya, artinya adalah bahwa Allah akan memberikan kita ganjaran yang besar. Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala yang sangat banyak. Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Itu sebagai bukti kegembiraan Allah bila mana kita bertobat kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada orang yang bertobat itu? Pertama, ansahullah bilih wa jawarihahu wa bika al-ardi bidunubah. Itu yang pertama diberikan Allah. Allah lupakan para malaikat hafazah. Allah lupakan anggota-anggota tubuh yang berbuat maksiat itu. Allah lupakan tempat-tempat di mana kita berbuat maksiat itu. Allah bikin semua itu lupa. Kan malaikat ini di hadapan Allah jadi saksi bahwa kita melakukan dosa. Anggota-anggota tubuh kita di akhirat lapor kepada Allah bahwa dia melakukan dosa. Tempat-tempat di bumi yang dimana pernah kita melakukan maksiat itu lapor kepada Allah bahwa di atas dia pernah bulan bin bulan berbuat maksiat. Nah, bila mana kita tobat kepada Allah, Allah gembira dengan tobat kita. Allah berikan kita yang pertama, Allah lupakan semua saksi-saksi itu, sehingga mereka tidak akan lapor kepada Allah bahwa kita pernah berbuat maksiat. Nah, satu. Yang kedua, faidah atau buah daripada kegembiraan Allah tadi, Allah berikan kepada kita yubaddilullah sayyiatihi hasanat. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, begitu kita tobat, diganti oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, begitu kita tobat kepada Allah, itu diganti Allah dengan kebaikan. Nah, itu satu akibat daripada bersangatan gembiranya Allah kepada hamba yang tobat itu. Yang ketiga, ja'alahu habiban ba'da an kana aduwa. Orang yang tobat ini dijadikan Allah kekasih yang dulunya adalah musuh. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu adalah habibullah, kekasihnya Allah. Nah, begitu kita tobat, Allah memanggil kita dengan panggilan ya habibi, wahai kekasihku. Yang keempat, ja'alahu naqiyyan minaz-dzunub kaman la dzambalah. Allah bersihkan dirinya dari dosa, sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Nah, yang kelima, Allah berikan pahala-pahala yang besar yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, ini orang yang tobat kepada Allah tadi. Karena Allah sangat gembira, Allah berikan hadiah macam-macam kepada orang yang kembali kepadanya sesudah melakukan dosa dan maksiat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa tabarani bi sanadin hasan
man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha wa man asaa fima baqiya ukhiza bima madha wa bima baqiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbaiki dirinya, barang siapa yang memperbaiki dirinya pada sisa umurnya, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan pada sisa umurnya, maka dia disiksa dengan dosa-dosa yang telah lalu dan dengan dosa-dosa yang tersisa pada umurnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang ini umur sudah anggap misalnya 60 tahun. Nah, selama 60 tahun orang ini macam-macam maksiat dilakukan. Kemudian orang ini sudah umur 60 tahun, lalu dia memperbaiki diri dengan bertobat, dengan beramal salih. 3 tahun kemudian orang ini meninggal dunia. Nah, 3 tahun kemudian orang ini meninggal dunia, maka Allah ampuni kejahatan-kejahatan yang telah lalu itu, karena dia memperbaiki diri di akhir-akhir masa hidupnya itu. Tetapi sebaliknya, apabila orang berbuat kejahatan di masa lalunya dan tidak ada memperbaiki diri, sehingga umur yang tersisa daripadanya itu digunakannya pula untuk kejahatan-kejahatan, maka dia disiksa dengan sebab dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang kemudiannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau orang sudah umur misalnya 60 tahun, 70 tahun, apalagi lebih pada itu umur, nah sisa umurnya Anda itu baguskan diri. Sisa umurnya Anda itu manfaatkan untuk segala macam kebaikan. Bila ini bisa kita perbuat, maka otomatis akhlak perbuatan kita yang lalu itu dihapuskan oleh Allah yang tidak baiknya. Nah, ini yang disebut dengan husnul khatimah itu.